Acara selanjutnya, prakata dari Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan, Bapak Kiai Haji Bukhari Sail At-Tahiri LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang kami muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami muliakan pula Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh PLH Dir Penais, Bapak Amrullah. Yang kami hormati juga Bapak Menko PMK, Bapak Profesor Dr. Ahmad Muhajir MA. Yang kami muliakan juga para tamu undangan. Di sini ada Dubes Iran, His Excellency Muhammad Baru Jirdi. Welcome sir in Istiqlal Mosque. Juga ada Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, His Excellency Abdul Karim Here Limana. Juga dihadiri oleh Bapak Muhammad Samsuri bin Ghazali, Atase Agama Kedutaan Malaysia mewakili Duta Besar Malaysia untuk Indonesia. Para pejabat BPMI, para kabit, wakabit, kabak, kasubag, kasubit dan lain-lain, para imam dan muazin yang senantiasa menyukseskan acara-acara kita, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama bertakbir nasional dan internasional. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya pada hari akhir nanti. Bapak Imam Besar, kami di sini ingin melaporkan bahwa acara takbir nasional dan internasional ini di samping diikuti oleh para dubes negara-negara sahabat, para dubes saudara kandung Indonesia, juga diikuti oleh para dubes RI yang ada di luar. Di antaranya ada Duta Besar RI kita di Maroko,
ada Duta Besar LBBP di Turki, ada Duta Besar LBBP di Rusia, dan juga diikuti oleh para Kakanwil di seluruh Indonesia. Acara takbiran malam ini juga disiarkan secara live dan streaming YouTube Masjid Istiqlal TV yang bisa diikuti oleh siapapun dari seluruh dunia. Bapak yang besar, ini adalah acara rutin kita untuk menghidupkan, untuk mengajak kepada umat Islam di seluruh dunia untuk mengingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana yang adalah peristiwa penting yaitu Idul Adha, Idul Kurban, yang mana esok hari insyaallah kita akan laksanakan sholat Idul Adha bersama, dan hari Selasa kita akan bersama-sama saksikan penyembelihan hewan kurban. Saya kira dari saya demikian saja, karena banyak sambutan nanti, mudah-mudahan nanti waktunya bisa cukup, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an wa huwa alit taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melangkah pada acara selanjutnya adalah sambutan dari para duta besar negara sahabat. Sambutan yang pertama akan disampaikan dari Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia. The first speech, His Excellency Ambassador Muhammad Borujirdi, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبو القاسم مصطفى محمد وآل الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. My Indonesian language is not good, so let me just talk in English, a few words, and if somebody can translate for me, I appreciate that. I congratulate the auspicious occasion of Eid al-Adha to the President, Vice President, Imam Besar and Management Board of Masjid Istiqlal, and all brothers and sisters in Indonesia, and I wish and I hope Allah subhanahu wa ta'ala for all of you for peace and prosperity for the great nation of Indonesia. I also pray for peace and prosperity for all Muslims in all over the world. Inshallah subhanahu wa ta'ala will help all Muslims, especially all brothers and sisters in Palestine, to have the victory as soon as possible. I don't want to talk a lot. I just wanted to congratulate the great Indonesian brothers and sisters. Salamat Hari Raya, Eid al-Adha, معاف لاهر باطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Sambutan Duta Besar yang kedua, Duta Besar untuk Indonesia untuk Republik Islam Iran, His Excellency Muhammad Syamshuru bin Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'am wa antum bi khair. Selamat hari raya Idul Adha. Saya ucapkan kepada para semua jamaah yang berada di dalam Masjid Agung Istiqlal ini, yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kita kasihi, yang mulia guru kita yang juga kita kasihi, Imam Besar Masjid Istiqlal, kanda saya, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin MA, His Excellency Mr. Muhammad Borojerdi, Duta Besar Iran untuk Indonesia, His Excellency Mr. Abdul Karim, Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Bapak Kiai Haji Bukhari, Kabid Peribadatan Masjid Istiqlal beserta seluruh jajaran pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang saya hormati, Bapak Ibu para jemaah yang berbahagia. Alhamdulillah, esok kita akan sama-sama menyambut Hari Raya Idul Adha. Di Malaysia juga sambutannya akan diadakan pada hari esok. Dan Idul Adha ini sebenarnya satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kerana melalui Idul Adha kita memperolehi 4 perkara yang saya rumuskan melalui 4 T. Kalau di sini dipanggil T, T ya. Kalau kami T. Pertama sekali, dengan tajuk yang ditampilkan oleh Masjid Istiqlal, Idul Adha memupuk kita berta'aruf. Pada malam ini kita ta'aruf di antara satu sama lain. Kemudian daripada ta'aruf ini insya-Allah akan lahirlah tafahum di antara kita, khususnya di antara Indonesia dan Malaysia, merupakan negara jiran, bersahabat baik, akrab. Kemudian daripada ta'aruf, tafahum ini insya-Allah akan lahirlah ta'awun antara kita semua. Dan akhirnya ketiga-tiga ini akan merangkul T yang terakhir, itulah takaful. Walau apa pun yang berlaku, insya-Allah silaturahmi, nikmat melalui Idul Adha ini kita akan perkuatkan melalui 4 T yang kita sama-sama rasakan wujud dalam diri kita sebagai Muslim dan Muslimat yang sentiasa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya fikir sekian saja kata sambutan daripada saya. Insya-Allah tahun ini tahun kedua saya beraya di Indonesia.
Alhamdulillah, Masjid Istiqlal menjadi rumah kedua saya, sentiasa membuka ruang kepada kami untuk bersama-sama bersilaturahmi berhari raya di sini. Terima kasih Kanda Imam Besar serta jajaran pimpinan. Semoga semuanya berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Muhammad Syamsur bin Ghazali. Beliau mewakili Dubes Malaysia untuk Indonesia. Sambutan ketiga dari Duta Besar Rwanda untuk Indonesia. Al-Khitab al-Thalitha, Sahib Samu, Al-Ustaz Abdul Karim Herelimana. Fathafadol. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Your Eminence, the Chairman of Masjid Istiqlal Board of Directors, Your Eminence, the Imam and other Imams of the Istiqlal Mosque, Your Excellencies, the Ambassador of the Islamic Republic of Iran to Indonesia, and my brother, representative of the Ambassador of Malaysia to Indonesia, members of the Board of Directors of Masjid Istiqlal, and all the administrators, I take this opportunity to thank the chairman for hosting us on this pulpit today, but for hosting us always to this mosque, especially myself since my arrival to this country. It is an opportunity also to thank the government of Indonesia at its helmet, His Excellency the President Joko Widodo and the President-elect Prabowo for having accepted my appointment as the first ambassador of the Republic of Rwanda based in Jakarta in the Republic of Indonesia. I thank them for that since my arrival as was well received, and I think I will always be accommodated as a brother in this country. Today, we are marking the end of 10 days of the month of Dhul Hijjah, the last month in our calendar, the Islamic calendar. These 10 days are among the best days which Allah subhanahu wa ta'ala himself took oath of them, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam promised that they are the best days where people, whatever they ask Allah subhanahu wa ta'ala, will respond. Brothers and sisters, since my arrival here, I have learned a lot as a Muslim from my Muslim brothers and sisters in Indonesia. The cohabitation of different cultures and different religions in the same country. Just last week, and my Minister of Foreign Affairs from Rwanda, who came to officially launch the Embassy of Rwanda in Indonesia, we visited this very mosque.
I did not know, though I have been here for almost 7 months, that there is a link between the mosque and the cathedral, which is just across the road. So it is almost in the same area, divided by a road, but there is a link of a tunnel which connects the mosque to the cathedral. And I learned that when the cathedral has different functions to receive more people than what their parking can accommodate, they bring their cars to the parking of the mosque. I mean, this tolerance, this brotherhood between the people is unique. So it is a lesson which I will take back to my country. I take this opportunity to congratulate the people of Indonesia, the Muslims of Rwanda, and the people of Rwanda for having today the last day of the 10 days, and having tomorrow, inshallah, as Eid al-Adha. May Allah subhanahu wa ta'ala bring it back to us many years to come and crown it with peace and unity among mankind and the people of the world. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa kullu aam wa antum bi khair. Jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah kepada acara selanjutnya, sambutan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Anwar MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang insya Allah sebentar lagi akan memberikan sambutan bersama-sama kita melalui Zooming. Yang saya hormati para pejabat yang ikut melalui Zooming pada malam ini. Ya, insya Allah nanti kita akan tampakkan siapa-siapa di antara beliau yang akan hadir. Excellency Ambassadors of Iran, Muhammad Projirti, thank you very much for joining us tonight, and also Excellency Ambassadors Rwanda, Sheikh Abdul Karim Halimanda, and also the representative of Ambassador of Malaysia, my brother Muhammad Syamsuri bin Ghazali. Dan yang saya muliakan juga Duta Besar Republik Indonesia Maroko yang
insya Allah bersama kita juga sedang join melalui Zooming bersama juga Duta Besar Indonesia di Madrid, Spanyol. Yang saya hormati para kepala bidang PPMI, tentu yang sama-sama kita hormati juga para pejabat dari lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, alhamdulillah mulai Pak Menteri dan hampir semua pejabatnya, dirjennya sedang mendampingi jamaah haji kita yang Indonesia sekarang ini terbanyak jumlah jamaah hajinya. 241.000 jamaah haji dari Indonesia, kurang lebih 1/5 jamaah haji di antara 2.400.000 orang di Tanah Suci sedang menunaikan ibadah haji pada saat ini. Ibu-ibu dan bapak sekalian, baik yang hadir pada kesempatan ini bersama kita semuanya di Masjid Istiqlal maupun yang mengikuti melalui Zooming, Instagram, dan YouTube Istiqlal. Kita benar-benar bersyukur pada malam ini ya, bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang penuh berkah ini. Tentu tiada lain harapan kita semuanya kecuali untuk memohon ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umur yang dipinjamkan kepada kita semuanya di sini insya Allah bisa lebih berkah. Karena kita tahu bahwa malam ini, malam takbir ini, insya Allah Allah akan menurunkan berkah kepada hambanya yang sedang mencari dirinya. Saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji pada hari ini, kemarin sudah melakukan wukuf di Arafah, puncak ibadah haji. Maaf. Kita tentu berdoa untuk mereka semuanya, semoga hajinya makbul dan mabrur. Makbul insya Allah rukun syaratnya sudah terpenuhi semuanya, dan kemakbruran hajinya nanti akan diukur setelah pulang dari Tanah Suci. Seberapa besar mereka semua mengalami transformasi, perubahan ke arah akhlakul karimah yang lebih baik dan ibadah yang lebih baik pula. Dan bagi kita semuanya yang sudah menunaikan ibadah haji, mari kita merawat kemakbruran haji kita, karena belum tentu dapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, karena harus menunggu puluhan tahun baru bisa melaksanakan ibadah haji. Daftar tunggu paling panjang ada di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone, Sopeng, Wajo, Sidrap, harus menunggu 43 tahun. Jadi begitu masuk di SD langsung didaftarkan anak mereka untuk menunaikan ibadah haji, supaya 43 tahun berikutnya baru bisa menunaikan ibadah haji. Kalau sarjana baru mendaftarkan diri untuk ibadah haji, tambah 43 tahun, keburu tua mungkin sudah gak dapat lagi. Jadi siasat mereka kalau perlu begitu lahir ya didaftarkan ibadah haji, walaupun belum sebetulnya memenuhi kewajiban untuk haji karena masih kecil, tetapi untuk 43 tahun akan datang sudah bisa didaftarkan. Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita akan melangsungkan takbir, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Malam ini mari kita memperbanyak takbir kita, membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada malam ini insya Allah menjelang besok pagi kita akan melakukan sholat Idul Adha dan akan dilanjutkan pemotongan hewan kurban pada hari tasyrik.
kita sangat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa-sisa umur yang dipinjamkan oleh kita semuanya bisa lebih intensif kita gunakan, lebih dekat kepadanya. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hewan kurban yang kita persembahkan untuk memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dapat diterima baik di sisinya. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian yang memenuhi syarat untuk berkurban tapi belum menghadirkan hewan kurbannya, manfaatkanlah hari ini ya, dan juga masih ada waktu pada hari tasyrik itu untuk menyembelih hewan kurban yang kita nanti akan serahkan kepada mereka yang mustahik, yang lebih berhak. Kita tahu bahwa hewan kurban itu sangat penting untuk konsumsi orang-orang yang tidak pernah, terutama ya, mengkonsumsi protein. Idul Adha ini adalah ibadah protein. Idul Fitri adalah ibadah karbohidrat. Wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah makanan pokok bagi kita di Indonesia ini adalah beras. Jadi karbonya adalah beras, nasi. Tapi hari ini, besok dan seterusnya, tentu kita akan berkurban untuk protein. Kombinasi karbohidrat dengan protein akan melahirkan insan kamil, manusia yang paripurna, sehat jasmani, dan dengan demikian diharapkan dengan kesehatan jasmani, dengan kelengkapan gizi yang baik, akan melahirkan pikiran-pikiran yang sehat pula dan jiwa-jiwa yang sehat. Al-aql salim fil jismi salim, mensano in corpore sano. Bapak Ibu sekalian, saya mohon kepada seluruh jamaah Istiqlal besok yang akan menunaikan ibadah Idul Adha di sini, kalau bisa datang lebih awal supaya mendapatkan tempat yang nyaman di dalam Masjid Istiqlal dan juga dapat parkir yang lebih aman, sedapat mungkin datang lebih awal. Kami sudah membuka pintu-pintu Istiqlal ini ya sebelum salat subuh. Jadi kalau bisa salat subuh berjamaah, insya Allah hanya menunggu beberapa waktu sambil kita takbir dan dapat tempat yang berada di dalam Masjid Istiqlal ini. Karena biasanya pengalaman yang lalu-lalu Bapak Ibu sekalian, Idul Adha itu lebih ramai daripada Idul Fitri. Salat Idul Fitri itu banyak orang yang mudik pulang kampung, sedangkan Idul Adha ini kurang. Karena itu Bapak Ibu sekalian, betul-betul kami mohon ya, marilah bersama keluarga ya, ajak juga anak-anaknya ya untuk hadir di masjid ini. Jangan takut berisik. Falsafah kami di Masjid Istiqlal tentang anak, lebih baik anak-anak itu teriak-teriak bermain-main di masjid daripada di luar masjid. Bahkan ada qaul yang mengatakan teriakan-teriakan anak kecil di masjid itu adalah doa. Ya. Kita senang mendengarkan suara anak-anak kecil di masjid. Itu artinya masa depan kemakmuran masjid itu akan lebih baik. Maka itu mohon kesabaran Bapak Ibu. Para orang tua mungkin terusik mendengarkan suara teriakan-teriakan anak-anak. Saya hanya mengingatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW sangat mencintai anak-anak kecil. Biarkanlah anak-anak kita itu bermain-main di masjid. Yang nggak bagus itu kalau orang tuanya bermain-main di masjid, teriak-teriak di masjid. Kalau anak-anak, alhamdulillah, itu masa depan rumah Allah itu akan makmur kalau banyak anak-anak kecil di masjidnya. Kalau masjid itu hanya dipadati oleh orang pensiunan,
yang sudah bau tanah mengkhawatirkan masjid itu. Maka itu ajaklah anak-anak kita semuanya untuk hadir di masjid. Kapan lagi kalau bukan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, salat tarawih, dan hari Jumat. Yang penting Bapak Ibu coba ditenangkan. Kalau misalnya akan berlari-lari, berteriak-teriak, fungsinya Bapak Ibu untuk mengawasi anak-anaknya. Tapi kalau ada yang lepas, nggak apa-apa. Inilah prinsip kami di Masjid Istiqlal. Semua terbuka. Orang tua difabel kita ini siapkan juga Bapak Ibu. Jangan sampai nanti, wah ini kan saya nggak bisa. Kami siapkan di sini kursi roda. Ada kurang lebih 40 kursi roda ya Bu Neng ya. Untuk kelompok difabel. Ganti kursi rodanya karena kursi roda yang dari luar itu nanti takutnya membawa najis. Jadi begitu sampai di lift, kita siapkan lift difabel yang di sebelah kiri dan juga di bagian sebelah kanan ya. Kemudian di bagian depan kita tempatkan. Insya Allah di bagian sebelah depan ada tempat difabel untuk perempuan dan untuk laki-laki ya. Dan insya Allah juga bagi yang tunarungu kita pun juga akan mempersiapkan penerjemah insya Allah, sehingga dengan demikian semua yang datang di masjid ini adalah mendapatkan hikmah dan manfaat. Bagi ibu-ibu yang sedang menyusui, kami juga menempatkan di bagian bawah, kalau mungkin ada hal-hal khusus untuk anak-anaknya, kita banyak tempat-tempat bilik-bilik untuk privat bapak ibu-ibu yang membawa anak kecil. Ya. Bahkan tempat-tempat bermain untuk anak-anak kecil yang mungkin tidak bisa naik ke atas. Ya. Kita siapkan taman-taman permainan untuk anak-anak kecil di sekitar masjid ini. Mungkin bapaknya atau ibunya mau khusyuk berjamaah di masjid, biarkanlah babysitternya menemani mereka di tempat-tempat permainan di bawah. Masjid Istiqlal ini kita perkenalkan sebagai masjid yang ramah perempuan. Perempuan mau ganti apapun, ada tempatnya khusus. Ramah terhadap difabel, kursi roda kita siapkan, Kemudian juga bagi bapak-bapak yang tidak bisa duduk sila, kami juga siapkan kursi untuk tempat duduk. Bagi yang tunarungu tidak bisa mendengarkan, kita siapkan penerjemah. Dan semua kelompok-kelompok yang difabel itu insya Allah kita berikan kepuasan. Bahkan yang tidak punya mukena, kita siapkan mukena di bagian belakang. Dan Bapak Ibu yang mungkin sulit untuk turun ke bawah, kalau batal wudhunya dalam keadaan darurat, kita siapkan di bagian depan ini, ya, masuk di sebelah kiri, di situ ada tempat untuk berwudhu bagi laki-laki, dan di bagian belakang juga ada khusus untuk perempuan. Ya, mungkin turun ke lantai bawah itu sangat repot ya. Tapi itu hanya untuk perempuan-perempuan yang agak yang punya uzur. Ya. Insya Allah jam 7 tepat Idul Adha kita akan mulai besok dengan yang bertindak sebagai khatib dan imam sudah ditentukan, termasuk juga naibnya kalau seandainya di antara petugas itu ada yang berhalangan tiba-tiba. Kemudian Bapak Ibu sekalian, diharapkan juga pada saat pelaksanaan Idul Adha besok, kami menghimbau sejak awal sekarang ini, jangan sampai nanti
meninggalkan masjid ini sementara khatibnya masih berdiri di mimbar. Kelengkapan Idul Adha sama dengan Idul Fitri, sama dengan sholat Jumat itu, ya, itu bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian ibadah mahdah itu adalah mendengarkan khutbah. Jangan sesudah sholat, sementara khatibnya membaca khutbah di mimbar, tiba-tiba berdiri, ya. Dalam qaul Syafi'iyah, kalau salat Jumat Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang bercakap-cakap sambil orang membaca khutbah, itu rusak salat Jumatnya. Karena salat duhur itu 4 rakaat, hanya 2 rakaat salat Jumat, karena 2 rakaatnya itu digantikan oleh 2 khutbah. 1 khutbah awal dan 1 khutbah kedua. Jadi kalau kita bercakap-cakap pada saat khatib membaca khutbahnya, menyampaikan khutbahnya, sama dengan orang yang bercakap pada waktu salat, batal salatnya. Maka itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, biasakanlah diri kita tertib di dalam pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha dan salat Jumat. Karena intinya itu bukan hanya pada salatnya, tapi juga khutbahnya. Inilah harapan kami semuanya Bapak Ibu. Thank you very much for you join together with here ambassadors tonight. This is tonight a blessing night and favor night. Hopefully you also and with your family, your staff also can join together tomorrow morning here, and inshallah you have a special guest if you visit here. You can coming here together with VVIP windows. You can throw there if you park in your car in over there. You can throw there and show your invitations. You know, because maybe messed up cannot identify who you are, and please show them your invitation. If some of you you have no invitation, please contact me tonight. We're preparing of you a special invitation, and you also, if you coming from the another side, show your invitation. Inshallah, my staff also will give you a special guide to access the VVIP lane here. Thank you very much for joining us here, and inshallah see you tomorrow morning. Bapak Ibu sekalian, semuanya sampai jumpa besok pagi. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengarkan dan menyimak dengan baik amanat dan pesan Idul Adha 1445 Hijriah oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idul Adha erat terkait dengan ibadah kurban, yaitu melakukan penyembelihan hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Daging hewan kurban dibagikan kepada handai tolan, terutama fakir miskin, sebagai bentuk ibadah sosial. Oleh karena itu saya mengajak kepada umat Islam untuk melakukan ibadah kurban sebagai bentuk solidaritas kepada sesama.
peringatan Idul Adha sudah selayaknya tidak hanya dilihat sebagai ritual ibadah semata, melainkan juga menjadi momen refleksi ajaran-ajaran dan keteladanan para nabi dan rasul seperti pengorbanan dan keikhlasan serta ketaatan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Idul Adha juga mengajarkan kita untuk meningkatkan kepedulian sosial dan pengorbanan untuk kemanusiaan dengan saling membantu dan menjaga di tengah beragam situasi sosial kemanusiaan yang sedang terjadi di dunia. Jadikan momen ini untuk terus menyuarakan pesan kebajikan dan membantu sesama, bukan saja atas dasar keagamaan atau kebangsaan, tapi juga kemanusiaan. Dengan demikian, umat manusia dapat hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia dengan semangat Idul Adha ini untuk meningkatkan jiwa pengorbanan dengan senantiasa bergotong royong dan saling membantu antar sesama, serta terus mengedepankan kepentingan bersama dan saling menguatkan antar sesama dalam setiap keadaan. Ke depan, tantangan bangsa akan semakin kompleks. Untuk itu saya mengajak seluruh umat Islam untuk terus memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, mensyukuri nikmatnya, dan meningkatkan solidaritas sosial demi terwujudnya harmoni kehidupan yang lebih baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akhirnya, selamat Hari Idul Adha 1445 Hijriah kepada seluruh umat Islam. Semoga hari raya ini meningkatkan keimanan, ketakwaan, kasih sayang, dan kepekaan kita terhadap sesama untuk membangun Indonesia yang maju, produktif, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang mulia Duta Besar Negara Sahabat, His Excellency Ambassador Muhammad Boru Dirji, Mr. Muhammad Syamsuri bin Ghazali, His Excellency Abdul Karim Hare Limana, pemukulan beduk bersama secara bergantian yang diiringi takbir oleh imam dan muazzin Masjid Istiqlal, juga oleh tim rampak beduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Terima kasih untuk pemukulan beduk pertama. Thank you for your companion and your effort for striking this beduk. And have a nice seat again. Thank you very much. And for the second, untuk yang kedua pemukulan beduk kami undang dengan hormat untuk maju ke depan. Wakil Kepala Bidang Peribadatan, Bapak Kiai Haji Abu Hurairah Abdul Salam LCMA, para imam dan muazzin Masjid Istiqlal, perwakilannya, silakan untuk memukul beduk bersama-sama dengan tim rampak beduk, iringan tim rampak beduk. Please have a seat again. Thank you. Allah
kepada tim rempak beduk dan para imam dan muazzin atas kumandang takbir yang begitu syahdu dan merdu. Semoga kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, acara takbir akbar nasional dan internasional ini dihadiri pula oleh para warga negara Indonesia di luar negeri dan para duta besar Republik Indonesia berpuasa penuh. Maka akan kita tampilkan sambutan secara virtual dari perwakilan warga negara Indonesia di luar negeri dan para duta besar berkuasa penuh. Yang pertama, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh di Rabat, Maroko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Imam Besar Masjid Istiqlal Indonesia, Bapak Kiai Haji Nazharuddin Umar, seluruh hadirin pada acara Gema Takbir Nasional dan Pesan Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami, keluarga besar KBRI Rabat, beserta warga negara Indonesia di Maroko dan Mauritania, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Di antara esensi dan hikmah Idul Adha yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita antara lain, pertama, ikhlas dan rela berkorban. Melalui kisah yang diteladankan Nabi Ibrahim dengan perintah Allah untuk menyembelih putra tercintanya, Nabi Ismail, sebagai seorang ayah yang memiliki ketaatan yang kuat atas perintah Allah dan seorang anak yang memiliki keimanan yang penuh, maka keduanya ikhlas dan rela berkorban demi meraih ketakwaan kepada Allah. Kedua, membuang sifat buruk. Proses penyembelihan hewan kurban yang kita laksanakan bukan hanya sekedar menyembelih hewan saja, akan tetapi juga memotivasi untuk membuang rasa ego, tamak, sombong, dan semua sifat buruk yang melekat dalam diri kita. Tiga, memperkuat ukhuwah, solidaritas, dan kepedulian sosial. Hikmah berkurban juga mampu menumbuh kembangkan hubungan sesama saudara, hubungan sejawat antara satu dengan lain. Berkurban menjadi alternatif umat sebagai langkah untuk membunuh rasa egois yang tertanam dalam diri. Oleh karena itu, mari kita jadikan momen Hari Raya Idul Adha ini sebagai pengikis sifat buruk, penguat rasa ukhuwah, solidaritas, dan kepedulian antar sesama, serta motivasi untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah memberikan perlindungan dan berkahnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, dari Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh di kota Ankara, Turki, oleh Ahmad Rizal Purnama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sedang mengumandangkan takbir, tahmid, dan tasbih, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kita semua merayakan Idul Adha, melaksanakan ibadah kurban, mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Idul Adha tidak hanya bermakna spiritual yang dalam, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan dimensi kemanusiaan yang sangat mulia. Idul Adha mengajarkan 3 nilai fundamental dalam hidup kita: kepedulian, pengorbanan tanpa pamrih, dan tidak egois,
mementingkan kepentingan pribadi. Tema Gema Takbir Nasional dan pesan Idul Adha 1445 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Idul Adha dan ibadah kurban memperkuat ukhuwah, solidaritas, dan kepedulian sosial sangatlah relevan dalam menghadapi tantangan dunia yang sangat kompleks dan ikhtiar kita sebagai bangsa untuk menjadi Indonesia maju. Mari kita terus perkokoh kepedulian kita sebagai anak bangsa, pengorbanan kita untuk bangsa, dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mari gemakan takbir, teguhkan niat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa untuk Indonesia Emas 2045. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Saya Ahmad Rizal Purnama, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Turki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Ahmad Rizal Purnama, juga Dr. Haji Azrul Aswar MM yang dari Maroko. Kita akan menyeberang ke benua yang lainnya. Mari kita dengarkan sambutan perwakilan negara Republik Indonesia, Duta Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia. Kepada Dr. Jose Antonio Morato Tavares MA yang mulia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jose Tavares, Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat Muslim di Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk meningkatkan semangat berbagi dan peduli terhadap sesama. Marilah kita terus menjaga kesatuan, persatuan, serta keberagaman dalam kehidupan kita sehingga Indonesia tetap damai dan harmonis. Selamat merayakan Idul Adha. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi setiap langkah kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Dr. Andes Jose Antonio Morato Tavares MA. Selanjutnya, sambutan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh di Kota Madrid, Spanyol, Yang Mulia Bapak Muhammad Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Madrid, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, dan saya ingin mengucapkan selamat atas kegiatan Gema Takbir Akbar Nasional di Jakarta. Kita tentu harus merayakan Hari Raya Idul Adha ini sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sunnah yang lain, menyembelih kurban. Hanya saja kita tidak boleh melupakan saudara-saudara kita yang kini sedang tertimpa musibah di Palestina, baik di kota Gaza maupun di tepi barat. Marilah kita doakan mereka semua, semoga mereka segera bisa terlepas dari kesulitan-kesulitan hidup yang mereka hadapi. Mereka bisa kembali hidup normal sebagaimana kita di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Muhammad. Selanjutnya, sambutan secara virtual dari perwakilan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Yang pertama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Muhammad Tamrin MPD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Muhammad Tamrin, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, mengajak kita semua untuk merenungkan makna Idul Adha. Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang meneladani ketulusan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat pengorbanan ini harus kita wujudkan dalam bentuk cinta dan kepedulian sosial terhadap sesama. Mari kita berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan, sehingga semangat Idul Adha benar-benar terasa di hati kita semua. Dengan semangat Idul Adha, marilah kita hadirkan cinta dan kepedulian sosial. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan barakahnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat diwakili PLH Kepala Kanwil Kemenak Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Ali Abdul Latif, Magister Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat Idul Adha 1445 Hijriah kepada seluruh kaum muslimin Indonesia. Makna ibadah kurban di hari Idul Adha ini adalah menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah dan melaksanakan kurban sebagai tanda rasa syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan. Hal ini mengingatkan kita tentang sosok teladan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar dalam pengorbanan menghadapi cobaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban juga memberikan dimensi sosial tentang pentingnya kepekaan sosial dan kesadaran akan persoalan-persoalan mendasar kehidupan seperti kemiskinan dan ketidakmampuan. Kami mengajak umat muslim untuk menjadikan ibadah kurban sebagai wujud nyata dari kepekaan sosial dan kasih sayang terhadap sesama, membuang jauh segala sifat-sifat yang tidak terpuji. Dengan semangat berkurban, momentum Idul Adha ini dapat menjadi ladang amal bagi setiap individu untuk memberikan sumbangsih dan kontribusi yang lebih besar sesuai dengan profesi dan status masing-masing, dan menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik melaksanakan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basariyah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakilan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah oleh Bapak Haji Musta'in Ahmad SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
menyambut baik penyelenggaraan kegiatan Takbir Akbar Nasional Idul Adha 1445 Hijriah Masjid Istiqlal Jakarta. Saya Musta'in Ahmad, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, kepada seluruh umat Islam di Republik tercinta, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Idul Adha yang kita rayakan dengan ekspresi ibadah haji dan ibadah kurban, mudah-mudahan memberikan pesan terbaik bagi kita sekalian. Pesan deskriptifnya tentu pelaksanaan kurban antara lain dengan menyembelih hewan kurban yang punya makna perspektif untuk menghentikan, mematikan nafsu-nafsu kebinatangan yang mungkin bisa tumbuh dalam nurani dan mungkin kehidupan kita. Dalam pesan perspektifnya, Idul Adha kurban memakai makna huruf Q yang artinya mendekat. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka, sahabat-sahabat kita, saudara kita yang berhaji, datang ke Baitullah untuk mendekat kepada Allah, bersama-sama saling berdekatan dengan jamaah dari berbagai penjuru dunia. Kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah kurban, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan ketakwaan, mendekat kepada sesama muslim dengan perantaraan berbagi kebahagiaan daging kurban. Mudah-mudahan kedekatan kita kepada sesama manusia dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa keberkahan untuk agama, bangsa, dan negara. Terima kasih. Saya Musta'in Ahmad, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Musta'in Ahmad. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan oleh Haji Muhammad Ponang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Zulhijjah, bulan agung, penuh makna. Bulan di mana kita senantiasa berharap kebahagiaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perayaan Hari Raya Idul Adha dan ibadah kurban memperkokoh ukhuwah, solidaritas, kepedulian sosial, serta menjadikan kita dapat saling berbagi dan menjadi wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan semangat berkurban yang dilandasi dengan keikhlasan, ketaatan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhammad Tonang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat atas terselenggaranya Gema Takbir Nasional dan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Muhammad Ponang. Dan terakhir, sambutan dari Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Bapak Haji Zamroni Aziz SHI MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya Haji Zamroni Aziz SHIMH, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Idul Adha, sebuah perayaan penting bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia, telah mengajarkan banyak hikmah dan pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh umat manusia untuk kita pahami dan kita teladani. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam,
kita belajar banyak tentang makna cinta, yaitu mencurahkan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan cara melaksanakan sholat, meningkatkan ketaatan, rasa syukur yang berlimpah dan berkorban. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan karunia yang sangat banyak kepadamu, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah korban. Kemudian makna pengorbanan dan keikhlasan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tulus dan ikhlas mengorbankan putranya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perayaan Idul Adha juga mengajarkan makna untuk saling berbagi dengan sesama, memberikan kebahagiaan, memberikan sebagian dari harta kita kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semuanya pada momen Idul Adha, mari kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan ketakwaan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah, serta ukhuwah solidaritas dan kepedulian sosial. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah dan menjadikan korban kita semuanya penuh dengan keberkahan. Selamat berkorban. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Zamroni Aziz yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin dan hadirat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menutup acara ini, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Husni Ismail, Magister Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمشايخنا ولإخواننا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل. Marilah terima kasih kepada Tuan Guru atas doa yang telah dimunajatkan kepada Allah. Semoga doa tadi dapat menjadikan kita senantiasa istiqamah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama mendengarkan takbir yang diiringi dengan rampak beduk. Allahu Akbar, Allahu
Kesempatan hari ini Imam Besar Masjid Istiqlal Tabin Robert yang Republik Indonesia yang pertama disilakan. Kepala Biro OSH disilakan. Terima kasih. Kepala Biro Perencanaan Keuangan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Purno Wiyanto SK Bapak Purno Wiyanto SK adalah sama-sama kita dengar wabah. Terima kasih. Selanjutnya Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Bapak Profesor Dr.